Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat yang sangat berharga sekali yang tentunya nasihat-nasihat tersebut kita merujuk ya kepada Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu nasihat agar kita bisa menjauhi diri kita dari empat hal yang akan membinasakan seorang hamba, yang akan membinasakan diri pribadi kita, akan membinasakan keluarga-keluarga kita, akan membinasakan anak istri kita. Ini nasihat yang sangat berharga sekali. Manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah memperbanyak amal soleh yang dituntunkan dengan landasan keimanan dan keikhlasan. Saudaraku, kita harus selalu ingat dan waspada bahwa akhirat itu sangat dekat. Itulah sebabnya berbekal untuk akhirat harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya hari kiamat. Apa sih yang sudah dia siapkan untuk hari kiamat? Apa sih yang sudah dia siapkan nanti pada yaumul hisab? Apa sih nanti yang sudah dia siapkan ya ketika dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersoalkan satu persatu, dipersoalkan ibadahnya, dipersoalkan bagaimana kedekatannya dengan tetangganya, bagaimana dengan saudaranya, bagaimana dengan keluarganya, semuanya dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya sih tidak bisa sembunyi. Mau dimanapun Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui semua yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidak ada satu ucapan yang tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan, baik itu baik itu ucapan buruk ataupun ucapan-ucapan yang baik, akan ada malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan yang kita ucapkan akan menjadi kebaikan bagi kita, keburukan yang kita ucapkan akan menjadi satu catatan keburukan bagi Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Yaitu hendaklah seseorang dari kamu memperhatikan apa yang telah dia amalkan. Apakah amal soleh yang akan menyelamatkannya atau sesuatu amal buruk yang akan mencelakakannya. Tafsir Zadul Masir. Kemudian sesungguhnya banyak sekali amal-amal soleh yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang pemilik pahala berlipat ganda. Akan tetapi selain itu seorang hamba harus menjauhi segala perkara yang akan merusak amalnya. Seorang hamba harus memperhatikan ada perkara yang dapat merusak semua amal kita. Ya jika tidak, maka amalannya akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan manfaat. Di antara perusak amal yang harus dijauhi adalah empat perkara. Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dosa dan kemaksiatan. Ini adalah asas fondasi di mana amal-amal ibadah seorang hamba ini akan dilenyapkan. Ya, dosa dan kemaksiatan ini fondasi. Dosa dan kemaksiatan, dua perkara yang paling banyak menggugurkan kebaikan dan memberatkan timbangan keburukan. Kita sangat inginkan kalau nanti dia berhisab, yang ditimbang, yang berat adalah amal kebaikan. Namun bagaimana karena sebab dosa dan kemaksiatan, ternyata yang paling berat bukan pahala kebaikan kita, malah dosa-dosa kita yang paling berat. Sangat dikhawatirkan seorang muslim. Kemudian melakukan suatu perbuatan dosa seperti zina atau melanggar larangan Allah Azza wa Jalla ketika sendirian sudah cukup untuk menggugurkan kebaikan-kebaikan walaupun sebesar gunung. Sahabat Sauban
radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihama tabidan fayaj'aluhu Allah azza wa jal haba'an mansura." Qala Sauban, "Ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Qala, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwa idza khalau biharamillah." Dari Sauban, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aku benar-benar mengetahui rombongan-rombongan orang dari umatku, golongan-golongan dari umatku. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihama yang berwarna putih. Akan tetapi Allah Azza wa Jal akan menjadikannya sebagai debu yang berhamburan, haba'an mansura, debu yang berhamburan." Sauban radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami, terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak termasuk dari mereka, padahal kami tidak mengetahui." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ya, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu, dan dari kulit kamu mereka mengisi sebagian malam sebagaimana kamu mengisi. Namun mereka adalah rombongan-rombongan orang-orang yang jika menyendiri mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu." Hadis 4045. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Artinya kita tidak dituntut untuk bertakwa di keramaian saja. Di keramaian kita terlihat soleh. Di keramaian kita terlihat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keramaian seakan-akan kesannya kita adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun naudzubillah, di kesendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita perhatikan, innallaha alimun khabir, innallaha sami'un basir. Allah mengetahui yang kita lakukan dan Allah Maha melihat dan mendengar semua yang kita lakukan. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendirian atau ketika kita bersama orang banyak, kita tetap dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Hakim, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah ujub dan terpedaya dengan amal-amal soleh. Ujub artinya membanggakan diri. Ya, dia membanggakan diri sendiri dan terbedaya dengan amalan-amalan soleh. Inilah yang akan membatalkan pahalanya. Pelakunya menyangka dia akan masuk surga hanya dengan amalnya saja. Dia menyangka dia akan masuk surga dengan solatnya. Dia menyangka dia akan masuk surga dengan ibadah saumnya, ibadah puasanya, ibadah hajinya, umrohnya, ibadah birrul walidainnya. Dia merasa bangga dengan itu. Dia ujub dengan apa yang sudah dia ujub dengan apa yang sudah dia kerjakan. Seorang muslim harus tahu bahwa dia mampu melaksanakan amalan-amalan soleh itu karena karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah amal ibadah yang sudah kita lakukan, kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keteguhan, agar selalu diberikan keistiqomahan. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa seperti ini, agar tidak ada rasa ujub di dalam diri kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan ternyata adalah kemampuan diri pribadi kita. Ini
sangat-sangat tidak diinginkan dalam Islam. Kita tetap bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik darinya, karunia darinya. Ya jangan sampai kita terpedaya dengan banyak amalannya, karena kita tidak tahu apakah amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini harus kita fahamin. Jangan sampai kita hanya berbangga dengan amal ibadah kita berupa sholat, puasa, zakat. Namun kita tidak pernah memuhasabah. Kita tidak pernah mengkoreksi diri kita, apakah ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Bisa jadi amal kita lakukan karena kita menginginkan pujian manusia, kita menginginkan popularitas. Amal ibadah yang kita lakukan dengan jumlah yang banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat disayangkan sekali. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka yang ikhlas. Tidak ada ujub dalam diri mereka. Mereka tidak bangga dengan amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Juga seorang muslim harus tahu bahwa semua amal-amal solehnya tidak sebanding dengan satu nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti nikmat penglihatan, belum lagi jika seorang jujur melihat kenyataan. Dia akan dapati banyak sekali para hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak amalannya dan paling daripada dia. Lalu kenapa dia harus membanggakan amalnya? Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu hak orang lain. Mengganggu bisa jadi dia merampas, dia mengambil hak orang lain dan yang semisal dengannya. Mengganggu hak orang lain, ya, dia meyakini mereka dengan perbuatan ghibah. Ghibah artinya menceritakan keburukan orang lain. Kekurangan ada pada fisiknya, kekurangan pada keilmuan dia, digibahin olehnya. Kemudian celaan, makian, namimah, dia mengadu domba atau mengambil hak mereka dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Semua perbuatan itu akan menyebabkan kebaikan-kebaikan seorang pada hari kiamat akan hilang. Akan hilang. Kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang diganggu atau dilanggar hak-hak mereka. Sehingga dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut dari kebaikan-kebaikan. Padahal sebelumnya dia sudah memiliki pahala yang begitu banyak. Nabi SAW menjelaskan keadaan orang-orang bangkrut pada hari kiamat di dalam hadisnya berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadaruna mal muflis? Qala al muflis fina ma la dirham lahu wala mata'. Faqal innal muflis min ummati ya'ati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ati qad syatama hada wa qad fahada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa ya'ta hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqada ma alaihi ahida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Allahu Akbar ihwa. Kalau kita mendalamin hadis ini, cukup dengan hadis ini akan menjadi motivasi bagi kita. Sehingga menjadikan benteng bagi diri kita, tidak sampai merebut, tidak sampai mengganggu, dan tidak sampai mengambil hak orang lain. Kita bacakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, orang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak punya uang dan barang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang begitu banyak. Baik itu pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Perhatikan kata Rasulullah, tetapi dia mencaci orang ini. Dia mencaci orang lain. Menuduh orang lain. Makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang. Artinya di sini situasi kondisi-kondisi tadi yang Nabi SAW sebutkan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bersabar. Tidak ada faedahnya ketika antum dicaci maki, kemudian antum kembali mencacinya. Itu bukan ciri-ciri seorang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa?
Allah sudah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah apa? Mereka bisa menahan amarah mereka. Kita dituntut untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian, selama barang yang kita miliki bukan hak kita, maka tidak wajib bagi kita untuk mengambilnya. Itu hak orang lain. Kecuali sudah mendapatkan izin dan semisal dengannya, baru silakan, tafadhol, silakan diambil. Kalau tidak mendapatkan izin dari mereka, maka jangan. Jangan sampai kita akan menyesal nanti. Menyesal pada yaumul kiamah sebab kita mengambil hak-hak saudara muslim kita. Kemudian Nabi sebelum mengatakan, maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikan telah dia habiskan sebelum dia selesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dia datang bukan dengan sedikit pahala yang dia bawa. Pahalanya numpuk. Dari pahala sholat, zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Namun semuanya habis karena faktor dia ghibah. Dia mencela. Dia mengambil hak orang lain. Dia memukul saudara muslimnya. Ya, dia tidak bisa memberikan maaf dan yang lainnya. Kemudian yang poin yang terakhir. Ini 4 hal yang bisa membinasakan seorang muslim yang harus kita jauhi. Yang terakhir adalah keburukan yang dosanya terus berjalan. Sesungguhnya ada keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan memakan kebaikan-kebaikan seorang. Walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Di antara keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan adalah menyesatkan kaum muslimin dan merusak mereka. Seperti fatwa dengan tanpa ilmu. Menjauhkan seorang muslim dari ketaatan. Menyebarkan kaset-kaset yang membolehkan hal-hal yang haram atau video-video porno kepada orang lain. Yang membeli parabola atau membuat jaringan internet untuk melihat video porno dan lainnya. Nabi SAW telah bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnata sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yankusa min auzarihim syai'." Barang siapa membuat perbuatan yang buruk di dalam agama Islam seperti kemaksiatan, bid'ah dan lainnya, kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Artinya keburukan yang dilakukan ada orang yang mengikutinya. Dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amal kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wajah Allah dan agar memberikan manfaat kepada semua orang Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kematian yang baik setelah panjangnya umur dan bagusnya amal. Wahai Allah, jadikanlah akhir umur kami di dalam amal ketaatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.